furud. Arti dari furud adalah, nah, di sini, lalu kita klik yang jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan rahmat dari Allah, kita dipertemukan dalam tutorial penilaian digital. Penilaian digital adalah merupakan sebuah terobosan dari Perhimpunan Guru Pendidikan Agama Islam untuk kita para guru PAI seluruh Indonesia. Mau tahu manfaat dari penilaian digital? Mau tahu penggunaan aplikasi penilaian digital? Mari ikuti penjelasan saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak dan Ibu guru PAI dimanapun berada, sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa dalam penilaian PAI itu kita mendownload aplikasi penilaian dari PAI Digital. Maka bagi Bapak dan Ibu yang belum mempunyai aplikasi PAI Digital, silakan lakukan download melalui Play Store. Kita ketikkan di sini penilaian AKPAI Digital. Nanti akan keluar. Kita pilih. Nah, bagi yang sudah selesai melakukan penginstalan, maka akan keluar adalah buka. Kita ambil buka. Nah, yang tampil halaman pertama ini adalah halaman beranda. Di sini akan kelihatan siapa saja yang sudah membuat penilaian digital. Nah, ini bisa dilihat. Dan soal-soal yang tampil ini bisa dimanfaatkan dan dibagikan kepada siswa kita dalam penilaian harian. Nah, kemudian kalau kita lihat di atas, di samping beranda itu ada tanda lonceng. Itu ada satu pemberitahuan kepada saya bahwa ada pemberitahuan tentang nah, kita lihat ini ada pemberitahuan akan muncul setelah paket soal Anda dibagikan guru atau dikerjakan oleh siswa. Nah, itu yang ada pemberitahuan. Pemberitahuan seperti inilah nanti akan muncul di bagian atas di samping beranda. Nah, sekarang kita berada pada butir soal. Nah, untuk yang di sampingnya itu ada paket soal. Nah, paket soal ini dari teman kita yang membuat tadi, dari butir-butir soal ini, Binti Arkumi. Jadi dari Binti Arkumi ini soalnya, kalau kita lihat dari paket soalnya, atau Diah Fitriani, lihat paket soalnya. Nah, ini kalau sudah tampil titik 3 sebelah kiri ini, kita klik, maka di situ akan kelihatan unduh atau dibagikan ke siswa. Nah, kalau kita bagikan ke siswa, nah ini kita klik, maka di sini akan muncul soal-soal yang dibuat oleh teman kita tadi. Itu bisa kita aktifkan waktu mengerjakan soalnya, kita aktifkan. Nah, ini dalam durasi menit itu kita aktifkan. Kemudian membuat soal ujian hanya bisa diisi atau dibuka pada hari-hari jam tertentu. Nih, bisa kita buat di sini tanggal berapa, di sini kita jam berapa, kita atur. Nah,
ini contoh kalau kita mengaturnya, kalau mau membagikan. Kemudian aktifkan pengunci soal, kode kelas, misalkan kode kelas ini adalah kelas 12 TKJ, misalkan TKJ 1. Nah, ini TKJ 1. Nah, ini adalah tuliskan sesuatu untuk siswa. Informasinya apa? Misalkan silahkan kerjakan soal ini setelah ada informasi, dibagikan di grup. Nah, kemudian setelah ini lalu kita klik bagikan. Nah, kalau kita klik bagikan di sini, maka ini waktu ini harus kita isi. Misalkan di sini dalam waktu 30 menit. Nah, ini sudah kita isi sampai dari jam berapa. Ini waktunya kita atur lagi. Nah, dari jam misalkan jam 8 sampai jam 9. 45 menit. Nah, 8.45. Kalau sudah oke. Kemudian tanggalnya di sini ada tanggal, pengaturan tanggal berapa. Itu kapan dikerjakan, tanggalnya kita atur. Misalkan sekarang tanggal 23, maka misalnya di sini adalah tanggal 24 dikerjakan oleh siswa. Kita klik, kemudian Desember tahunnya. Nah, tahunnya ini kita atur, tahunnya sampai tahun berapa. Ini 2020. Nih, sudah 2020. Nah, berarti tahunnya ini adalah tahun 2020. Kita kerjakan. Ulangi lagi. Bulan Desember, tanggal 24, berarti besok. Nah, di sini juga sama, berarti kita buat tanggalnya Desember tanggal 24. Nah, oke. Jamnya kita atur, berarti sampai jam 9.00. Nah, oke. Kalau sudah selesai, lalu baru kita bagikan kepada siswa. Nah, ini adalah kode soal. Kita klik kode soal. Nah, setelah klik kode soal, lalu kita pergi ke WA grup siswa. Misalkan di sini ada WA grup. Misalkan saya ambil WA grup, ini terlalu banyak WA grup Bapak dan Ibu. Saya ambil di sini adalah grupnya, misal cari di sini. Tadi TKJ. Nah, ini 12 TKJ PAI nih. Nah, saya tempel di sini. Tempel. Lalu, nah, setelah bagikan. Itu adalah soal yang saya bagikan. Nah, bagi Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai, maka siswa akan mengerjakan soal yang dibuat oleh Ibu Binti Arkumi tadi. Nah, itu soal yang dibuat oleh teman kita. Nah, bagaimana dengan soal yang kita sendiri yang membuat? Maka caranya adalah kita klik tanda tambah. Nah, kemudian kita pilih kelas 12. Kemudian kompetensinya adalah kita ujikan adalah pengetahuan dan pemahaman nilai levelnya. Kemudian kompetensi dasarnya adalah tentang ketentuan hukum waris.
Nah, materinya itu mawaris. Nah, hukum Islam tentang mawaris. Tentang mawaris, indikator soalnya yang pertama itu adalah siswa dapat menghitung. Nah, kalau indikator ini misalkan bisa kita tulis ketik di sini angka 1. Lalu kalau kita merasa mengetik di handphone itu terlalu lama, kalau di laptop bisa kita kopikan. Tetapi kalau yang di sini, maka kita ambil yang hidupkan mikrofon. Kita klik di sini, lalu nanti kita bacakan indikatornya. Nah, siswa dapat memahami dan menentukan siapa saja yang menerima harta warisan. Kemudian kita klik yang nomor 2. Nah, kemudian di situ kita buat adalah kita klik lagi tanda mikrofonnya. Siswa dapat menentukan berapa banyak penerima warisan. Nah, di sini tadi saya salah sebutkan lantaran kita menghidupkan mikrofon, kita ganti. Kita cek di sini, siswa dapat menentukan berapa banyak siswa. Nah, di sini kita ganti berapa banyak menerima. Nah, ini kita hapus sampai ke siswa. Nah, siswa dapat menentukan berapa banyak penerima warisan. Nah, kemudian kalau sudah selesai indikatornya, misalkan ini saja, nanti indikator bisa Bapak dan Ibu tentukan sesuai dengan mapel kita, sesuai dengan materi yang kita ajarkan, sesuai dengan tingkat sekolah yang kita ajarkan. Itu adalah kita yang menentukan, Bapak dan Ibu. Yang saya berikan ini hanya sebagai contoh saja. Lalu kita klik lanjut. Nah, sudah sampai di sini, tugas kita selanjutnya adalah membuat butir soal. Lalu kita klik tanda tambah butir soal. Nah, untuk tanda tambah butir soal, ini ada 3 pilihan. Yang pertama, pilihan ganda, uraian, atau jawaban singkat. Nah, yang kita lakukan, kalau membedakan dengan Google Form lainnya, itu adalah kalau yang di Google Form kita hanya membuatkan pilihan ganda, sementara di sini kita bisa membuatkan tulisan jawaban uraian dan bisa menentukan penilaian langsung. Nah, oleh karena itu yang sekarang kita contohkan adalah pilihan ganda. Nah, untuk soal yang pertama, nah kita lakukan dengan cara kalau soalnya kan terlalu panjang, mengetik lama, kita lakukan lagi dengan cara menghidupkan mic. Kita klik hidupkan mic. Menghitung warisan harus memahami apa yang disebut dengan furud. Arti dari furud adalah, nah, di sini lalu kita klik yang jawaban yang A-nya. Hak waris para pewaris. Nah, ini yang A. Lalu kita klik tambah butir. Yang B, ini dalam menghidupkan mic ini Bapak dan Ibu harus hati-hati. Nanti kita hidupkan mic, kemudian kita berbicara, maka dia langsung akan mengetik dengan sendiri apa yang kita bicarakan. Yang B,
ketentuan pembagian harta warisan. Oke, kita tambah yang C. Hidupkan lagi mic-nya. Peralihan benda waris pada ahli waris lain. Kemudian yang D, bagian-bagian tertentu dari harta warisan. Yang E, hidupkan lagi mic-nya, jangan lupa. Ketentuan sebelum harta waris dibagikan. Nah, sudah selesai satu soal. Untuk soal yang lain itu bisa nanti kita lanjutkan. Nah, di sini yang disebut dengan zawil furud adalah kita berikan kuncinya, misalkan di sini adalah B. Nah, sekarang kan yang punya tanda itu A. Nah, untuk ketentuan di sini soalnya yang pertama ini kuncinya adalah B, maka cara menggeser-geser kunci itu adalah, maka kita klik di checklist di sini. Nah, kalau sudah bertanda hijau seperti ini, maka menandakan kunci soal yang ini sudah beralih dari A ke B. Dan begitu juga selanjutnya. Tergantung dari Bapak dan Ibu menempatkan di mana kunci soal yang sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya tambah soal. Nah, di sini. Soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, nah, misalkan soalnya kita carikan, maaf Bapak dan Ibu, ini yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita mengaktifkan mikrofon sementara kita belum siap untuk membacakan soalnya. Maka di sini saya aktifkan soal mikrofon. Kelompok penerima warisan ada yang digolongkan ke dalam zawil furud. Ada juga yang disebut dengan asabah. Nah, menurut bahasa, arti dari asabah adalah, nah, di sini Bapak dan Ibu, inilah kelebihan dari aplikasi penilaian yang dimiliki oleh Akpai Digital bagi Bapak dan Ibu guru dalam membuat soal secara online. Itu lebih diberikan kemudahan dalam pengetikan. Kita bisa menggunakan voice untuk jawaban. Kita hidupkan. Terhalang. Nah, dia langsung terketik Bapak dan Ibu. Tambah butir soal, tambah butir jawaban. Hidupkan lagi. Bertambah. Yang C. Harta yang rusak. E. Kelebihan harta. Sisa-sisa harta. Nah, ini Bapak dan Ibu, soal nomor 2 sudah selesai kita lakukan atau kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah kita menentukan pengertian daripada asabah. Asabah itu adalah menghabiskan sisa-sisa harta.
Maka di sini kita alihkan kunci jawaban, kan misal di sini misalnya E, misalkan kita klik E. Nah, kalau sudah selesai Bapak dan Ibu, misalkan soal kita ada 20, kita buat sampai 20. Ada 10, kita buat sampai 10. 15, buat sampai 15. Begitu selanjutnya. Kunci jawaban kita yang menentukan sendiri. Nah, kita anggap ini soal kita ini selesai. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini akan tampil atau pemberitahuan terbitkan. Bapak dan Ibu, apakah yakin akan menerbitkan soal ini? Kita anggap saja kita yakin. Klik terbitkan. Nah, di sini akan kelihatan Bapak dan Ibu, soal kita akan keluar bahwa soal kita ini sudah terbitkan. Nah, saya sudah terbitkan, tetapi kenapa tidak keluar? Bapak dan Ibu jangan panik. Di sini kita taruh empu jari kita bagian tengah dari layar, kita taruh di sana, tahan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, artinya kita lakukan penyegaran. Sebab kenapa? Antara penerbitan soal dengan ini dia kadang-kadang butuh waktu. Nah, dia butuh waktu itu, dia harus butuh penyegaran. Penyegaran itu disebut dengan refresh. Nah, cara melakukan refresh itu adalah salah satunya adalah kalau yang di sini itu kita taruh aja ibu jari kita di tengah-tengah, kita tarik ke bawah sampai membentuk sebuah lingkaran. Kalau di laptop itu ada tanda bentuk lingkaran yang di pojok kiri paling atas. Nah, kalau sudah selesai, bagaimana caranya kita ada perubahan soal misalkan. Nah, klik di sini, kita cek. Kalau kita mau hapus soal ini, kita klik hapus. Kalau mau edit, kita klik edit. Nah, di sini soal nomor 1, soal nomor 2 ini sudah ada. Kita membuat 2 soal. Nah, untuk membagikan kepada siswa, bagaimana caranya? Ini soal kita ini akan kita bagikan. Nah, kita klik Bapak dan Ibu, di bawah kan ada yang foto profil kita. Klik di foto profil kita itu. Nah, sudah kelihatan beberapa soal yang kita buat. Saya telah membuat 4 paket soal dengan 14 butir soal, 1 soal yang sudah dikerjakan. Nah, dengan demikian, kalau sudah kelihatan seperti ini Bapak dan Ibu, lalu kita klik tanda soal yang akan kita bagikan. Klik di sini 1 misalkan. Di soal yang paling atas ini, kita klik di situ. Nah, di sini paket soal kita ambil yang paket soal Bapak dan Ibu ini sampai nanti ada tanda titik 3. Kalau sudah ada tanda titik 3 ini, lalu kita klik, maka di situ akan keluar pertama edit, yang kedua delete, yang ketiga unduh, yang keempat bagikan, yang kelima setting latihan mandiri. Nah, soal kita yang kita buat ini mau dijadikan latihan mandiri. Kalau latihan mandiri itu soal ini bisa dilihat oleh siswa kita di seluruh Indonesia. Nah, kalau soal ini kita bagikan kepada siswa, itu harus menggunakan kode. Nah, kode ini harus kita bagikan, misalkan kode yang soal yang paket 1 adalah untuk TKJ 1, soal paket 2 nanti kepada TKJ 2. Sebetulnya ini untuk membedakan waktu dan jadwal mengerjakan soal saja. Maka klik bagikan. Nah, sama seperti tadi, kita menggunakan soal yang diambil dari teman kita. Kita aktifkan lagi waktunya. Misal berapa waktunya mengerjakan soal? 45 menit. Kemudian aktifkan dari kapan? Nah, atur tanggalnya dulu. Tanggal 2000 Desember misalkan untuk tanggal 25 misalkan. Nah, tanggal 25 sudah. Nah, kalau sudah
kita atur waktunya kapan? Jam 7.30. Dia 45 menit untuk mengerjakan soal. Maka di bawah di sini tanggal 25 kita atur sampai tanggal 25. Klik tanggal 25, oke. Kemudian atur waktunya. Tadi adalah 45 menit, 7.30. Maka waktu pengerjakan soal hanya sampai jam 8. Nah, ini 5.15. Nah, kalau sudah selesai di sini, untuk kelas berapa soalnya? Nah, ini soal ini kita aktifkan, kodenya adalah kita aktifkan kuncinya. Nah, kalau kita aktifkan kuncinya, kita bisa untuk soal di situ adalah kuncinya misalkan adalah 1, 2, 3. Nah, kode kelasnya adalah TKJ 2 misalkan. Nah, ingat kunci masuknya adalah 1, 2, 3. Nah, kemudian kita tuliskan kepada siswa. Nah, sama seperti tadi kita informasikan, hidupkan dengan mic. Silakan Anda membuka link yang telah Bapak bagikan di WA grup kita. Setelah itu, masukkan kunci soal sebagai passwordnya adalah 1, 2, 3. Nah, mengerti dia Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita bagikan. Nah, sudah ada tanda untuk dibagikan. Kita klik tanda ini. Lalu kita kembali lagi ke WA kita tadi. Nah, di sini misalkan tadi tempel. Nah, sudah kita kirim lagi. Jadi, walaupun soalnya sama, paketnya sama dan segala macam, tetapi dari kode soal itu berbeda. Dan itu adalah cara untuk masuk menggunakan penilaian yang kita buat oleh siswa kita. Nah, kalau sudah selesai Bapak dan Ibu, di sini berarti kita sudah berakhir membuat soal dan siswa kita bisa mengerjakan soal. Soal ini apakah kita untuk latihan mandiri kita buat, atau soal untuk ulangan harian, atau soal ulangan semester dan lain sebagainya, itu tergantung daripada kita yang membuatkan soal itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada